Kita akan bergabung dengan Profesor Ali Munhanif, pengamat Timur Tengah yang juga merupakan guru besar politik Timur Tengah UIN Jakarta. Selamat siang, Profesor Ali. Selamat siang, Mbak. Prof, pertanyaan begitu besarnya mengenai sebenarnya apakah Hamas ini melakukan perlawanan atas nama rakyat Palestina dan untuk memperjuangkan pengakuan kemerdekaan mereka karena masih banyak pengakuan secara internasional yang belum diakui sebagai negara, atau sebenarnya memiliki tujuan atau motifnya sendiri? Baik, ya ini kan kalau kita gambarkan suatu perang antar dua kelompok begitu ya, dua adversaries, ini kan perang yang tidak seimbang, yang dalam hubungan internasional biasanya disebut asymmetric wars, ya, perang yang dilakukan oleh dua kelompok, yang satunya mempunyai kekuatan militer yang sangat kecil. Bukan hanya kekuatan militer, ekonomi, keabsahan, mendeklarasikan perang dan sebagainya jauh lebih minor dibanding lawannya, yakni Israel, ya, yang jauh lebih secara militer dia menjadi daya Timur Tengah, lalu kemudian ekonominya bagus, secara state juga legitimate, dan disinilah sebenarnya asymmetric wars atau perang seimbang itu sebenarnya motifnya tidak perang itu sendiri. Nah, motif-motif perang dalam posisi yang tak seimbang itu biasanya jauh melampaui apa yang dia lakukan. Misalnya pertanyaan gini, Mbak, ya. Untuk ukuran militer, sebenarnya Israel bisa menghabisi Hamas dalam hitungan hari, ya, atau katakanlah minggu gitu ya. Tapi kan tidak itu yang diinginkan Hamas. Hamas menyerang Israel dengan pengetahuan bahwa, dengan kesadaran bahwa dia akan kalah. Pertanyaannya lalu mengapa dia melakukan itu kan? Nah, disitulah lalu kemudian dugaan saya dalam analisa setidaknya hubungan antara Hamas, Al-Fatah, ya, West Bank, Ramallah dengan Israel selama ini memang cukup kompleks. Dan kompleksitas itulah yang saya kira harus kita perhitungkan sebagai faktor mengapa Gaza atau katakanlah Hamas menyerang Israel. Nah, dalam 10 tahun, katakanlah 20 tahun terakhir ini, dunia ini melupakan problem Israel dan Palestina. Dan kita tahu persis bahwa hampir stabilisasi konfigurasi politik setelah Perang Dingin selesai, lalu kemudian muncul berbagai kerjasama regional untuk kepentingan ekonomi, ada G20, G8, lalu kemudian ada Trans-Pacific Economy dan seterusnya. Di Amerika juga muncul berbagai kegiatan stabilisasi order yang saya kira penting untuk kita jadikan ukuran. Hampir semua negara-negara yang secara ekonomi maju, lalu kemudian negara-negara berkembang juga sudah mengarah ke sana, melupakan satu hal yang belum selesai di Timur Tengah. Nah, saya kira Hamas menyerang Israel kali ini untuk mengingatkan memori politik internasional tentang, loh, Anda ini stabil-stabil aja, enak-enak aja, kita belum selesai ini. Motif Hamas sebenarnya membuka kembali persoalan yang memang selalu saja di bypass oleh kepentingan negara besar, Amerika, Uni Eropa, Rusia, Cina, dan sebagainya, yang seolah-olah saat ini menguasai percaturan politik dunia, tetapi mereka tidak begitu perhatian pada persoalan-persoalan yang terjadi di Palestina dan Israel. Apalagi setelah Ukraina dan Rusia mengadakan perang yang relatif panjang dan melelahkan, semua orang membicarakan masalah Ukraina dan Rusia. Begitu juga kemarin konflik antara Cina dan Amerika soal Taiwan dan sebagainya. Terus, tapi orang lupa bahwa ada persoalan yang sangat krusial di Timur Tengah dilupakan oleh dunia internasional. Yang kedua tentu saja adalah semakin meningkatnya
sikap-sikap yang lebih pragmatis dari negara-negara Liga Arab, khususnya yang terakhir adalah Saudi Arabia ketika upaya untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, dan itu betul-betul menjadi momentum penting bahwa seolah-olah tidak ada masalah di Timur Tengah, seolah-olah masalahnya sudah selesai. Padahal puluhan resolusi PBB diingkari oleh Israel, sebagai pelanggaran HAM yang terjadi, perluasan wilayah di tanah pendudukan seperti West Bank maupun di Yerusalem Timur semakin merajalela. Begitu juga pembukaan ibu kota, pembukaan kantor-kantor perwakilan diplomatik di Yerusalem Timur semakin meneguhkan kelompok-kelompok perlawanan di Gaza, khususnya Hamas, untuk memancing kembali, memicu kembali bahwa look, ada persoalan yang belum selesai di Timur Tengah. Dan itulah motif utama dari Hamas dalam proses penyerangan pada Israel kemarin, pada Sabtu kemarin. Dan itu betul-betul dilatar belakangi oleh keinginan bukan untuk memenangkan pertempuran. Sudah pasti mereka sadar bahwa mereka akan kalah, tapi ingin memantik diplomasi internasional untuk mempersoalkan kembali, membuka kembali persoalan-persoalan yang belum selesai di Palestina dan Israel. Itu kira-kira gambaran saya mengenai asymmetric wars yang saat ini terjadi di Timur Tengah, Mbak. Apa saja, karena kan kita tahu bahwa begitu banyak upaya perdamaian yang hingga saat ini tidak ketemu titik temunya. Salah satunya apakah mengenai pengakuan internasional terhadap Palestina, atau apa saja persoalan-persoalan penting yang ingin dipantik kembali oleh Hamas? Tentu saja adalah spektrum yang paling tinggi adalah keinginan menjadikan Palestina merdeka. Ukuran kemerdekaan tentu saja secara teritorial adalah pengakuan kedaulatan, ya, tetapi wilayah yang dianggap merdeka memang masih perdebatan. Tetapi belakangan terjadi upaya-upaya yang lebih soluble, ya, menjadi lebih menyelesaikan bagi kepentingan dua negara, Israel maupun dua wilayah, negara Israel maupun juga Palestina, yakni keinginan untuk menemukan titik temu melalui two-state solution, satu upaya akhir untuk saling mengakui munculnya dua negara yang berdampingan, pengakuan kedaulatan dan seterusnya, dan tentu saja berbagai syarat-syarat yang harus dilakukan untuk itu. Tentu saja misalnya adalah ganti rugi yang harus diberikan oleh Israel pada keluarga ataupun orang-orang yang terusir pada waktu perang 67, lalu kemudian pada waktu perang 73 dan seterusnya. Yang kedua tentu saja tukar menukar tahanan yang saat ini menjadi problematik karena Israel tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Hamas dan juga organisasi-organisasi militer di Palestina adalah teroris, sehingga mereka patut ditahan dan tidak ada tukar menukar tahanan, dan itu semuanya menjadi krusial, ditambah karena berbagai langkah-langkah kebijakan Israel untuk memperluas wilayah di tanah-tanah pendudukan, khususnya West Bank, Yerusalem Timur, lalu kemudian wilayah-wilayah yang dekat Lebanon Selatan. Dan disitulah sebenarnya apa yang saya gambarkan saat ini sebagai persoalan yang belum menemukan titik temu, tetapi oleh dunia internasional betul-betul dilupakan dan diabaikan, seolah-olah saat ini pembangunan ekonomi, kesejahteraan, lalu kemudian semuanya menjadi agenda dunia internasional. Sementara agenda konflik yang mewarnai berbagai derita kemanusiaan yang muncul di Timur Tengah, lalu kemudian termasuk pemberantasan terorisme ISIS dan seterusnya, itu seolah-olah seperti selesai. Dan disitulah saya kira penting untuk disikapi, khususnya Indonesia dan negara-negara Muslim di dunia, mengusulkan kembali PBB untuk membuka kembali sidang tentang bagaimana mencari solusi yang sama-sama menyenangkan membagian dua negara ini, sehingga two-state solution saya kira harus diupayakan untuk bisa dibuka kembali di PBB. Untuk itu membuka yang kembali sidang, menemukan solusi, namun itu artinya juga kita harus mengetahui faktor-faktor di belakangnya ini agar bisa mendapatkan solusi. Faktor apa, Pak, sebenarnya yang kemudian membuat dunia internasional ini kesannya menormalisasi sesuatu yang belum selesai?
saya kira memang harus diakui ya bahwa eh, pengakuan kedaulatan atas Israel itu terlalu diwarnai dengan pemihakan-pemihakan khususnya dari kalangan anggota-anggota Dewan Keamanan PBB. Dan itu ada semacam standar ganda. Apabila kalau misalnya perluasan wilayah yang sudah jelas-jelas itu mengingkari resolusi PBB, lalu kemudian dibiarkan begitu saja perluasan wilayah di tanah-tanah pendudukan, occupied territory, yang betul-betul memang simbolik menggambarkan betapa penjejahan, ya, lalu pemusnahan, penghilangkan hak dan seterusnya itu berlangsung terus. Dan itu memang disikapi secara tidak adil di kalangan negara-negara besar, khususnya Dewan Keamanan PBB. Yang kedua tentu saja adalah bahwa dengan semakin meluasnya proyek-proyek demokratisasi di negara-negara Timur Tengah, khususnya di dunia Islam, terlihat bahwa konflik resolusi untuk Palestina dan Israel itu seperti agenda nomor sekian. Jauh para rejim, khususnya di Liga Arab misalnya, itu mencari formasi, ya, mencari formulasi untuk bagaimana semakin demokratis, tetapi juga bisa mengurangi konflik. Pada saat yang sama juga menjamin kesejahteraan warganya. Mesir dilanda begitu, Saudi Arabia mengalami liberalisasi ekonomi yang sangat hebat saat ini. Syria juga dihantui perubahan rezim yang tidak jelas, Turki juga begitu. Nah, disitulah negara-negara yang di Timur Tengah semestinya mengadres isu yang sangat krusial, yakni pelanggaran HAM dan penjajahan Israel atas Palestina, itu menjadi backfire, tidak maju gitu. Mereka jauh sibuk dengan urusan-urusan dirinya sendiri. Bagaimana bertahan sebagai rejim misalnya di Mesir. Sama sekali Palestina tidak menjadi agenda utama dalam berbagai sidang-sidang parlemen maupun voting rakyat dan seterusnya. Tetapi sudah Egypt comes first. Syria juga begitu dan seterusnya. Dan itulah saya kira yang menjadi agenda kita semua untuk terus-menerus memperbincangkan kembali isu Palestina merdeka dan two-state solution sebagai kerangka kerja untuk negosiasi maupun diplomasi Timur Tengah yang akan datang. Baik, Prof. Ali, bagaimana kemudian menghilangkan penjajahan, pelanggaran HAM, dan yang paling penting ini keberpihakan. Standar ganda ini jangan sampai lagi terjadi bagi Palestina. Terima kasih, Prof. Ali telah bergabung bersama kami siang hari ini di CNN Indonesia News Hour. Sama-sama, Mbak. Selamat siang.